senang banget nih bisa ketemu lagi sama pemirsa. Masih bersama saya Dera Sagita di Celebrity. Ups, bukan gosip, tapi asik dong. Nah yang pasti ya kalau kita bicara tentang ya sekarang ini situasinya sudah new normal nih pemirsa. Tapi tetap ya beberapa selebriti seperti salah satunya Angel Elga itu katanya masih selektif banget untuk ketemu sama orang. Kalau ketemu job gimana ya? Nah kalau yang satu ini nih ngomong-ngomong soal job, Prilly Latuconsina. Wah nih ya katanya sih nerima endorse senilai 100 juta rupiah. Buh, kira-kira produk apa? Penasaran? Lihat nih. Gimana ya, bener atau enggak ya? Ya dibilang nggak bener udah ketahuan juga ya di video YouTube gitu. Jadi ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenarnya gitu. Itu memang harga yang sudah ada gitu dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama aku. Dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang gitu. Emang kita udah kerjasama, ada kontraknya gitu. Jadi bukan endorse yang biasa gitu. Ya yang pasti brandnya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brandnya udah terpercaya. Dan aku kan emang nggak langsung terima ya. Jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik kan kalau misalnya nge-endorsein atau ngepromoin produk itu. Jadi aku bener-bener pilih-pilih banget, makanya mungkin keluarlah harga itu karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan dan beneran aku promoin karena itu barang aku pakai gitu. Tapi beban nggak sih Pril, akhirnya kayak masyarakat tahu harganya segitu segala macam, jadi ketakutan gimana ya gitu sama pihak-pihak yang endorse gitu? Ya enggak sih, karena emang ya pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tahu berapa harga aku kan. Pasti kalau mereka udah pernah kerja sama juga pasti tahu. Jadi ya nggak takut juga sih, dan aku juga nggak pernah yang sembarangan. Alhamdulillah selama ini kalau orang percayain barangnya untuk aku promosiin, misalnya aku menjadi brand ambassador mereka atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali, alhamdulillah puas karena memang aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku sesat udah gitu. Memang aku benar-benar ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus, gimana nih fotonya yang bagus, terus produknya beneran aku pakai di keseharian aku. Jadi orang juga lihat, oh iya beneran Prilly pakai loh, nggak cuma asal promosiin doang. Jadi ya nggak aku nembak harga mahal tapi mereka nggak dapet apa-apa. Kalau emang pemerintah udah ada kebijakan kayak gitu ya kita sebagai rakyat harus patuh kan ya. Dan alhamdulillah aku juga orangnya yang patuh banget gitu, apa-apa lapor. Terus kalau misalnya ternyata endorse ada pajaknya ya udah mau nggak mau kita juga bayar pajak di situ. Kalau aku naikin harga itu bukan karena aku harus bayar pajak ya. Kalau aku naikin harga itu karena apa yang aku bisa kasih ke mereka gitu, bukannya karena aku nggak mau bayar pajak. Misalnya mereka maunya video, foto, ini itu ya harganya berapa gitu. Jadi bukannya karena aku nggak mau bayar pajak gue naikin deh, enggak. Tapi kalau harganya memang naik ya berarti yang aku kasih lebih gitu. Kalau pajak dan segala macam itu udah kewajiban aku nggak akan lempar itu ke klien. Kayak apa sih yang mau lo cari lagi segala macam. Sebenarnya aku tuh pengen berkarya gitu. Tapi alhamdulillah dengan aku mengeluarkan karya-karya, misalnya aku ngeluarin film, ngeluarin buku, itu otomatis jadi menunjang karir aku di sosial media. Misalnya gara-gara aku launching buku, followers aku jadi nambah. Gara-gara aku launching film, followers aku jadi nambah. Jadi itu satu hal yang terkoneksi gitu. Padahal tujuan aku memang aku pengen berkarya. Tapi kalau itu menunjang platform yang aku punya, menunjang Instagram aku, menunjang YouTube aku, sampai akhirnya kalau orang mau endorse ke aku harganya jadi mahal atau aku jadi bayarannya mahal, itu sebenarnya bukan tujuan utama. Itu kebetulan aja, alhamdulillah rezeki dari Tuhan gitu yang ngasih kesuksesan dari lewat karya-karya. Kalau aku sih tujuannya emang pengen berkarya, pengen bikin film, pengen main film lagi yang sebanyak-banyaknya gitu. Yang pasti sih tetap pengen jadi entrepreneur gitu ya. Udah ada perencanaan bisnis juga buat kedepannya. Tetap pasti di dunia entertainment juga karena aku udah jatuh cinta sama dunia entertainment. Gak mungkin aku tinggalin karena bisnis atau apa. Jadi pengen jadi entrepreneur dan juga pengen jadi tetap kerja di dunia entertainment, karena menurut aku dua profesi ini saling mendukung gitu. Karena aku public figure, orang jadi percaya sama produk aku, dan karena aku public figure, klien jadi percaya sama aku dan punya kesempatan dan punya pintu yang terbuka gitu.
dinormalkan sih, saya pikir ya ada ada plus minusnya sih gitu. Mungkin juga karena mau nggak mau memang harus dinormalkan karena kan juga butuh pekerjaan, butuh penghasilan, ekonomi harus baik gitu kan. Tetapi kita juga harus cerdas bahwa jangan sampai kita berkumpul di tempat kerumunan yang kita nggak tahu ada salah satu terjangkit atau apa. Tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, bawa sarung tangan dan juga bawa semprotan antivirus. Aku tuh sangat parno banget gitu yang bersin gitu kan. Cuman kan sekarang ini mungkin karena mereka sudah diedukasikan bahwa bersin itu harus ditutup, bagaimana langsung cuci tangan karena virus itu nempelnya di air liur seperti itu kayak gitu. Ya saya rasa kita juga harus waspada, tapi kita juga saya juga berharap orang juga paham gitu bahwa kalau bersin tuh jangan sembarangan, harus ditutup, makanya pakai masker jadi nggak merugikan orang lain gitu. Jadi buat aku ya udahlah, aku nikmati aja semuanya biar nggak mengurangi aktivitas aku walaupun keadaan seperti ini, tapi aku tetap harus bekerja dan aktivitas gitu. Karena aku juga lagi memproduksi website juga, jadi banyak banget kegiatan yang tiktokan yang setiap hari harus aku kerjakan sendiri. Biasanya kalau nggak covid kan bisa dibantu sama asisten, kita bisa meeting sambil hahaha di kafe, ngopi-ngopi gitu kan. Sekarang kan nggak bisa, semua dikerjakan sendiri. Tuh kan, kalau ngejob mah pasti, tapi harus hati-hati. Jangan ya berpikir ini udah new normal nih, udah baik-baik aja. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, betul nggak? Yang penting kita ngejaga aja. Ini belum benar-benar berakhir nih, supaya bisa benar-benar berakhir kita masih harus tertib dan juga disiplin kayak Angel Elga ya. Kalau ngomong-ngomong soal pertanggungjawaban terhadap produk ya yang memang di endorse itu atau mengendorse kita gitu ya. Wah itu mah memang harus. Masa iya ya kan, kita yang jualan gula tapi gulanya nggak kita konsumsi sendiri, harus dong ya. Artinya produk itu memang benar-benar bagus. Masih ada lagi dari Selebriti Indonesia dan tetap di Selebriti.